Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah rangkuman kegiatan pembelajaran yang menerapkan model discovery learning. Materi yang diangkat adalah laju reaksi dengan submateri teori tumbukan. Tahap pendahuluan. Pada tahap ini, guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai ya, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dengan apa biasanya? Al-Fatihah, kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan membaca Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Guru memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin. Oke, hadir berapa orang semuanya nih? 16 ya? Betul ya? 17. Ini kelas 11 MIA 2 ya. Yang nggak hadir kemana? Ada yang sakit, ada yang tugas ya. Oke, nggak apa-apa ya. Laju ini bahasa Melayu, artinya apa? Guru memberi apersepsi dengan mengaitkan materi dalam ilustrasi kehidupan sehari-hari. Seberapa cepat dia bereaksi. Jadi saat belajar kimia itu kita harus sadar sebenarnya bahwa kalau belajar kimia itu sebenarnya mempelajari yang dekat sama kita, bahkan mempelajari diri kita ya. Termasuk ini contohnya reaksi misalkan di dalam tubuh kita itu banyak sekali reaksi. Misalkan reaksi pembakaran kalau kita makan nasi gitu. Apa yang terjadi reaksinya? Reaksi pembakaran kan? Pembakaran yang menghasilkan energi. Terus reaksi penuaan ya, yang umurnya masih muda tapi sudah tua itu berarti reaksinya terlalu cepat itu ya. Ada nggak ya gitu? Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Yang akan kita capai ya. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan terjadinya reaksi menggunakan teorinya namanya teori tumbukan. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyajikan cara pengaturan dan penyimpanan bahan yang aman. Nah itu ya biasanya kalau barang ditaruh sembarangan nanti dia bereaksi tidak yang tidak kita inginkan gitu. Maka kita dalam hal ini kalian harus bisa mencari cara bagaimana menyimpannya itu ya. Jadi cakupan materinya tidak sampai kepada faktor-faktornya, hanya pada bagaimana reaksi terjadi dan cara penyimpanan bahan. Bisa dipahami kira-kira? Oke. Tahap inti. Fase pertama memberikan stimulus. Ini sudah nyaman atau pada tahap ini, guru membagi siswa menjadi 4 kelompok. Ada berapa kelompok nih? Sudah berapa orang? Ada yang 5, ada yang 4. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan sebuah percobaan sederhana. Minta tolong ambilkan piring yang hijau itu untuk alas ya. Guru mendemonstrasikan percobaan reaksi sederhana antara Fanta dan Baiklin. Ini sayang banget, ini harusnya diminum sedikit. Dan juga menampilkan video tentang reaksi sederhana lainnya. Amati, sudah siap? Saya punya Fanta di sini. Mohon maaf menyebut merek yang ini apa namanya? Baiklin ya. Sekarang udah dibukanya. Nggak apa-apa ya. Udah kelihatan kalau di kamera. Yang pertama saya akan alirkan ini di dindingnya. Berubah nggak kira-kira? Ada terjadi reaksi nggak kalau saya di dinding? Nggak ada ya. Sekarang kalau kita masukkan ke dalamnya. Wah. Jangan diminum ya. Oke. Nah, ini reaksi
Nah, jadi kita ini menggunakan model namanya discovery learning. Jadi saya menunjukkan itu, sekarang kalian berpikir apa saja yang akan kira-kira kita bahas. Jadi kalian munculkan pertanyaan-pertanyaan terkait yang tadi kita lakukan. Masih belum mendapat gambaran? Oke, yang kaitannya dengan reaksi. Udah dapat gambaran belum? Kalian menemukan setelah saya melakukan percobaan tadi, kira-kira pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? Nah, itu nanti kita bahas di kelompoknya masing-masing ya. Sebelum kita lanjut, saya akan berikan contoh lain. Ini kan baru satu nih. Kita berikan contoh yang lain. Oke, itu ya. Guru membimbing siswa menemukan masalah yang harus diselesaikan dengan membaca materi tentang reaksi dari teori tumbukan dan pencegahan reaksi yang tidak diinginkan dari bahan ajar atau sumber lain yang relevan. Ditulis di LKPD-nya ya. Nah, ditulis. Silakan. Di situ. Masih ingat tadi percobaan saya? Masih ingat ya? Saya 2 kali tadi melakukannya. Pertama adalah saya tuangkan di dindingnya botol, kemudian kedua saya masukkan. Nah, pertanyaan Fase apa kira-kira kedua, yang muncul? identifikasi masalah. Pada tahap ini, silakan guru bergabung meminta dengan siswa masing-masing. Oke, berdiskusi sudah ya. untuk menemukan masalah tentang terjadinya reaksi berdasarkan teori tumbukan. Oke, lanjut sambil berdiskusi. Jadi ini ya, ada beberapa hal atau reaksi dalam kehidupan sehari-hari yang tidak kita inginkan. Guru menunjuk siswa dari masing-masing Kamera, kelompok untuk menyampaikan permasalahan yang akan dipecahkan. Pertanyaan pertama, mengapa kecepatan waktu bereaksinya larutan atau zat dari pemutih berbeda dari larutan Fanta dan kopi? Maksudnya gini Pak, Fanta tuh kayak lebih cepat mutihnya daripada kopi. Kopi tadi kan sampai kayak 20 menit gitu dia, Mbak. Ya. Baru. Oke. Terus? Yang kedua, jika barang-barang yang berbahan dasar besi harus dibungkus dengan plastik, apakah udara memengaruhi proses pemberkaratan? Ya, yang kedua itu. Yang ketiga, apakah kandungan yang dalam minuman tersebut akan hilang jika bercampur dengan larutan pemutih tersebut? Berarti pertanyaannya apa? Guru memberi batasan tentang masalah yang akan diselesaikan. Nah, berarti apa pertanyaannya yang terkait dengan reaksi? Kalau dia bertemu maka dia bereaksi. Pertanyaannya apa? Mengapa? Reaksi? Nah, mengapa reaksi bisa jadi bagus, itu pertanyaannya. Sekarang kita masuk tahap selanjutnya. Fase ketiga, penelusuran dan pengumpulan data. Kalian mencari referensi. Pada fase ini, guru meminta siswa berdiskusi bagaimana cara memecahkan masalah dari langkah sebelumnya dan melakukan penelusuran terkait masalah tersebut. Dibuka Google-nya ya. Guru mendorong siswa untuk aktif dalam diskusi dengan saling bertanya jawab tentang teori tumbukan dan cara pencegahan reaksi. Diisi lagi LKS bukan LKPD-nya ya. Jawab pertanyaan-pertanyaan ya. Silakan silakan cari mengapa reaksi terjadi berdasarkan teori tumbukan ya. Teorinya teori tumbukan. Ada di ya. Di bahan nanti ada dari coba diganti. Fase keempat, pemrosesan data. Pada tahap ini, guru meminta siswa menjawab pertanyaan di lembar kerja siswa. Guru memonitor siswa dan juga kelompoknya selama mengerjakan lembar kerja siswa. Fase kelima, verifikasi. Guru meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang sudah ditulis di lembar kerja siswa. Yang pertama, mengapa reaksi bisa terjadi? Karena ada dua senyawa atau lebih dan permukaannya saling bersentuhan di satu titik.
Guru memberi tanggapan atau verifikasi hasil presentasi masing-masing kelompok. Menurut teori tumbukan, suatu reaksi akan terjadi bila ada pertemuan antara tumbukan secara molekul. Hal tersebut dikarenakan setiap molekul yang bergerak memiliki energi kinetik. Semakin cepat gerakan molekul, maka akan semakin besar pula energi kinetiknya. Tumbukan efektif. Guru memberikan penjelasan terkait materi yang disajikan oleh penyaji apabila terjadi miskonsepsi terhadap materi yang dipelajari. Fase ke-6. Guru meminta siswa membuat kesimpulan dari hasil diskusi kelompok. Sekarang saatnya kalian membuat sebuah simpulan ya. Silakan buat kesimpulan materi hari ini. Kesimpulannya tulis di LKPD-nya atau LKS-nya, ada di situ. Bagian kesimpulan. Guru menunjuk siswa untuk menyampaikan kesimpulannya adalah bahwa kita tahu macam-macam reaksi dari berbagai benda di sekitar kita yang mengalami reaksi. Dibuat lagi, oke? Terus? Udah, itu ya Pak. Itu. Yang intinya kalau produk. Ya. Intinya apa? Itu kalau lebih luas lagi. Yang lebih spesifik, lebih inti. Mencegah. Nah, mencegah. Sebelum mencegah berarti tadi apa? Membahas apa tadi? Kalau ditumbuhkan tadi menjelaskan apa? Mengapa benda bisa bertemu bereaksi dan bagaimana cara mencegahnya agar tidak bereaksi. Kesimpulannya, mengapa reaksi terjadi dan cara mencegahnya. Itu ya. Terima kasih Pak. Terakhir ini tahap terakhir penutup. Pada tahap ini, guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Survei refleksi. Satu orang satu ya. Tulis. Ya, pembelajaran hari ini bagaimana? Nah, dibandingkan dengan pembelajaran seperti biasanya ya. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan juga motivasi agar tetap semangat dalam belajar kimia dan mengakhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.